Hello Brovers, video ini full spoiler content. Jadi buat kalian yang belum nonton Deadpool and Wolverine, close video ini karena ini full spoiler content karena gue akan ngebahas seluruh cameo yang ada di film Deadpool and Wolverine. Jadi ya pokoknya ini full spoiler, jangan ditonton. Ikuzo, welcome back to Clip on X Breakdown. Oke, cameo yang pertama menurut gue ini anjing banget sih. Seriusan ini cameonya brengsek banget sih. Yaitu cameo Happy Hogan cuy. Seriusan ini dari seluruh leak, dari seluruh bocoran yang udah kesebar di Twitter, Reddit, Instagram, Facebook, grup-grup Telegram, kagak ada yang bahas Happy Hogan bakal muncul, cok. Ini di sini bener-bener dipunculin Happy Hogan dan ternyata selama ini di tahun 2018 sebelum Infinity War, Wade Wilson udah datang ke markas Avengers buat ngelamar jadi Avengers. Itu plot twist yang konyol banget sih menurut gue. Dan untungnya ya ditolak gitu ya jadi anggota Avengers. Mungkin kalau misalkan diterima yang nge-snap Infinity Stones ya bukan Tony Stark gitu ya gak sih? Si Deadpool yang nge-snap Infinity Stones. Cameo berikutnya itu adalah Thor ya. Jadi ketika si Wade Wilson ini ditangkap sama TVA yang sebenarnya ditangkapnya tuh bukan untuk dipenjara dan lain sebagainya, enggak, tapi ternyata ditangkap untuk dikadalin sama salah satu karakter di TVA yang bernama Mr. Paradox. Dan ini sesuai dengan perkiraan gue sebelumnya. Kalian yang mantengin video breakdown tentang Deadpool and Wolverine gue gitu ya, sadar bahwa gue tuh pernah berteori kalau sebenarnya ini tuh TVA yang sama yang dipegang sama Loki gitu ya. Cuman si Mr. Paradox ini adalah salah satu oknum yang nggak bener lah di TVA ini, dan ternyata bener. Dia ini memang sosok yang melanggar aturan gitulah dan melakukan bisnis ilegalnya gitu, dan ya melakukannya tuh dengan cara menghapus timeline seenak jidat dan lain sebagainya, yang padahal sekarang di TVA nggak bisa asal-asalan kayak begitu. Udah ada undang-undangnya lah mungkin yang dibuat oleh Loki mungkin, karena sekarang diperintahnya ya sama si Loki ini kan. Nah pas si Mr. Paradox ini mempresentasikan dan memperlihatkan Wade Wilson tentang main universe-nya MCU yaitu 616 atau Sacred Timeline, kita ternyata diliatin salah satu adegan yang katanya sih itu adegan yang terjadi di masa depan, karena itu dikonfirmasi sama Mr. Paradox sendiri bahwa wait, tar dulu itu terlalu ke depan gitu ya, terlalu berada di masa depan, jangan di spoil dulu, intinya gitu. Mr. Paradox ngomongnya kayak gitu, dan ternyata adegannya itu adalah Deadpool kayak sekarat gitu, dan si Thor itu kayak lagi lagi megangin Deadpool gitu, dan si Thor itu lagi nangis gitu, dan tempatnya tuh kayak di gurun tapi langitnya tuh gelap gitu, dark banget lah. Gue nggak tahu itu berada di bagian mana, intinya sepertinya nggak jauh-jauh dari Secret Wars kali ya. Sorry motor lewat. Jadi kemungkinan besarnya itu kejadiannya di Secret Wars kayaknya ya, karena ya puncaknya di situ coy. Dan di sini sebenarnya ada Easter egg juga di mana Mr. Paradox itu mengatakan kalau Deadpool ini nanti bakalan mati, tapi matinya itu melalui sebuah pengorbanan yang sangat-sangat keren, katanya sih gitu. Nah ini justru di spoil dari sekarang malah aneh gak sih, kayak lah kok dikasih tahu sekarang kalau Deadpool ini suatu saat bakal mati gitu di MCU, kan jadi kayak kurang greget gitu ya gak sih. Cameo berikutnya yaitu Henry Cavill yang memerankan karakter Logan, walaupun di sini perlu diketahui bahwa ternyata di universe Henry Cavill Logan ini itu kayak nggak dikasih kode nama gitu cuy dari si sutradaranya, jadi kayak dibikin misterius aja ini berada di universe mana, dan banyak yang menduga bahwa ini tuh sebenarnya universe MCU gitu. Jadi ini Henry Cavill Logan itu tuh Logan versi MCU, bukan Logan versi universe lain, katanya sih gitu. Cuman kan karena nggak dikasih tahu ini tuh universe-nya di mana, jadinya ya cukup jadi tanda tanya aja. Intinya ada adegan di mana Deadpool itu keliling multiverse untuk mencari Wolverine, yang dimana dia itu berusaha untuk mencari Wolverine agar si Wolverine yang di universe-nya dia itu bisa digantikan, intinya gitu. Karena Wolverine yang ada di universe dia itu kan ya si Logan yang di film Solo itu kan, dan dia udah mati gitu dan nggak bisa dihidupkan deui gitu. Nah tujuan dia tuh sebenarnya dia pengen ngegantiin Anchor Being lah, katanya tuh makhluk Anchor
Jadi kalau makhluk anchor-nya ini mati gitu ya, dan kebetulan makhluk anchor di universe Deadpool itu adalah si Logan yang mati, ya bakalan dihapus gitu si universe-nya ini gitu, karena anchor being-nya udah mati gitu. Sebenarnya hal yang ilegal karena itu dilakukan sama si Mr. Paradox, dan itu udah dijelasin nanti sama cameo berikutnya. Cameo berikutnya yaitu ada Hulk, walaupun adegannya ternyata cuma beberapa detik doang ya, bahkan nggak nyampe. Bahkan muka dari Hulk-nya itu sendiri tuh nggak diliatin gitu. Jadi ini tuh kita nggak tahu Hulk versi Eric Bana, versi Edward Norton yang MCU mungkin yang di timeline itu gitu ya, atau yang versi lainnya gitu. Intinya nggak diliatin ini Hulk versi mana, dan Hulk yang diperlihatkan di film ini itu bertarung dengan salah satu varian dari Wolverine, dan itu masih dalam perjalanannya Deadpool untuk mencari Wolverine yang cocok untuk menggantikan Wolverine di universe-nya dia yang udah mati intinya. Kemudian ini ada cameo yang, nah ini cameo yang menurut gua kayaknya bakal bikin orang teriak-teriak ya, karena beliau merupakan salah satu karakter yang cukup ikonik di Marvel Cinematic Universe atau di Sacred Timeline. Dia adalah Chris Evans yang memerankan karakter Johnny Storm. Kalau di MCU atau 616 ya dia jadi Captain America. Kalau di sini dia ternyata jadi Johnny Storm. Kayaknya sih ini dimirip-miripin sama versi yang lupa gue namanya. Pokoknya Fantastic Four yang awal-awal lah, yang itu yang pertama tuh yang ada 2 film. Nah itu dimiripinnya di versi yang itu gitu ya cuy. Dan kalian tidak akan berpikir bahwa wih ternyata Chris Evans sifat aslinya seperti itu. Buat kalian yang mungkin gak terlalu ngikutin filmnya Chris Evans dan hanya menonton film Captain America, kalian pasti akan terkejut kalau ternyata Chris Evans tuh emang suka ngelawak guys. Dan emang bener gitu, di film-film yang lainnya dia memang suka ngelawak gitu. Berikutnya adalah Elektra yang diperankan oleh Jennifer Garner. Ini juga menurut gua cukup apa ya, memorable kali ya, karena gue dulu nonton Elektra gitu, dan bahkan gue nggak tahu kalau Elektra itu adalah superhero Marvel, sama sekali nggak tahu cuy. Bener-bener ya udah ini kayak film ninja cewek aja gitu dulu gue ngingetnya gitu, dan bagus menurut gue. Dan ternyata di sini berpenampilan yang cukup mirip ya, dan Jennifer Garner ternyata masih kelihatan seger gitu ya, padahal udah cukup berumur gitu kan ya. Terus berikutnya ada Blade yang versi Wesley Snipes gitu ya. Menurut gue pribadi Blade yang versi ini memang nggak akan bisa digantikan ya, susah banget gitu, dan itu menjadi peran yang cukup berat bagi pemeran Blade berikutnya itu yang si Ali itu kan. Menurut gue Blade yang versi ini jujur gue nggak terlalu sampai yang meriah banget untuk kemunculan Blade yang ini, karena jujur gue nonton film Blade itu nggak sampai selesai gitu ya. Dulu tuh cuman nyampe film kedua apa ya kalau nggak salah ya, pokoknya sampai film kedua deh kalau nggak salah, nggak nyampe Trinity deh. Tapi memang perlu gue akui adegan action yang bagian Blade-nya itu keren banget cuy, seriusan kacau, bagus banget. Berikutnya itu adalah Laura X-23. Kalau ini kayaknya semuanya udah pada tahu ya, X-23 itu adalah cloningannya si Logan gitulah pokoknya, yang muncul di film solo Logan gitu ya. Dan Logan anchor being-nya si Deadpool ini akhirnya mengorbankan nyawanya demi menolong si Laura, intinya seperti itu. Nah sebenarnya di film ini nggak ketahuan Laura X-23 ini versi yang mana, karena nggak ada kejelasan juga, pokoknya dia muncul aja gitu kan ya. Dan nggak jelas juga dia ditaruh di The Void itu tuh karena kenapa gitu, karena kalau yang lain tuh jelas gitu ya, dikasih tahu gitu kalau dia di The Void itu karena apa itu ada kejelasannya gitu, kayak Blade, kayak Gambit. Gambit keceplosan anjing, belum gue sebut. Terus ada Elektra itu disebutin gitu ya, atau dijelasin gitu kenapa dia bisa berada di The Void. Nah kalau si Laura X-23 ini tuh nggak disebutin gitu. Yang gue curiga kayaknya ini justru Laura yang ada di universe-nya Logan, karena menurut gue ada satu adegan di mana ini kayaknya menandakan bahwa ini adalah Laura yang sama yang kita tonton di Logan film solo, yaitu dia pakai kacamata yang dulu dibeliin sama Logan. Itu kacamatanya memang khas banget sih. Kemudian cameo yang menurut gua ini tuh jadi lawakan ya, karena sebenarnya dulu ada rumor kalau beliau bakalan meranin karakter Gambit gitu ya, tapi nggak jadi-jadi gitu, dan ternyata terwujudnya di sini gitu ya. Dan actionnya bagus banget cuy, bagian dia tuh keren banget gitu, kayak nonton
si Harley Mobile Legend gitu. Seriusan cuy, keren banget. Yang terakhir itu adalah Hunter B15. Yes, beliau kembali lagi cuy, walaupun adegannya ya cuma sebentar, tapi ya dia itu akhirnya kayak berusaha untuk mengkonfirmasi bahwa universe-nya Deadpool ini bakalan baik-baik aja gitu. Bahkan katanya sih ada poin plusnya, gue lupa poin plusnya itu apa. Intinya nggak bakal incursion, nggak bakal apa gitu. Pokoknya intinya dia universe-nya bakal baik-baik aja, nggak bakal gimana-gimana lah. Walaupun si Deadpool ini kan sudah ngacak-ngacak timeline di universe-nya dia kan, ngebuat ceweknya hidup lagi lah dan lain sebagainya, yang menurut gua harusnya fatal ya bangsat emang nih. Ternyata bisa dibikin kayak begini dan sesimpel ini, yang menurut gua ini agak ganggu sih ya, karena jadi plot hole ya gak sih. Kayak anjir, bisa time travel gitu kan ya, terus dia kagak bercabang gitu kan ya, dan bisa tetap adem ayem gitu universe-nya walaupun udah melakukan time travel dan terjadi sebuah paradoks gitu. Anjing, kenapa Wanda nggak kayak gitu aja sih Alan, biar dia kagak ngacau-ngacauin nih, tinggali Illuminati 838 gara-gara Wanda tah, sisa sorangannya tak si bro saha ngerana Rambo. Mungkin segitu dulu cameo-cameo yang sudah gue sampaikan gitu ya. Dan menurut gue cameo-nya tuh bagus gitu ya. Walaupun banyak yang ngejek gitu ya. Wah MCU mah jualan cameo. Emangnya kenapa kalau jualan cameo? Wong fansnya happy gitu kan ya. Dan ini memang tipikal film yang bukan berharap kayak oh plotnya berat gitu ya. Nggak bisa bro. Dari dulu Deadpool emang begini plotnya. Plot goblok-goblokan doang ini mah. Mungkin segitu dulu, gue Cliponex pamit undur diri, and I'll come see you next time.